Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang ucapan atau akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan pelaku dosa besar atau status pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Ahlussunnah sepakat mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, atau mengatakan mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin yang kurang keimanannya. Ini statusnya di dunia. Sedangkan di akhirat, apa status pelaku dosa besar? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya dan memasukkannya langsung ke dalam surga. Namun kalau Allah berkehendak, Allah memasukkannya ke dalam neraka, namun tidak kekal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Sudah kita baca sebagai riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita lanjutkan halaman 73. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut tidak mau berhenti atau melampaui batas,
atas yang lainnya, maka perangilah yang melampaui batas sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu. Jika dia telah kembali ke jalan Allah, damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Ini sudah kita sampaikan di antara dalil Ahlussunnah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Dari sisi Allah masih menyatakan orang-orang yang berperang tersebut, meskipun mereka saling membunuh, Allah masih mengatakan minal mu'minin. Ya, sekali lagi ini wajhul istidlal, cara pengambilan dalil dari sisi wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa dzakarallahu azza wa jalla iktitala ta'ifatain wa ta'ifatan al-mumtani'atan al-jama'atan kullu wahidatin tamtani asyadal imtina' au ad'af idza lazimaha ismul imtina'. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi tentang kedua kelompok dari orang-orang yang beriman yang saling berperang. Mereka tidak saling menahan diri. Sama-sama apa? Membunuh. Dan sudah disampaikan, Rasul mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Maka dikatakan para ulama, kekafiran di situ maknanya apa? Kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari al-Islam berdasarkan ayat ini minal mu'minin. Wa sammahumullah ta'ala al-mu'minin. Meskipun mereka saling membunuh, yang mana hukum membunuh itu kekufuran tadi dalam artian kufur kecil, Allah menamakan mereka minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Wa amara bil islah bainahum. Dan Allah perintahkan untuk mengislah, mendamaikan di antara keduanya. Fahaqqun ala kulli ahadin du'aul mu'minin idza iftaraku wa aradul qital alla yuqatalu hatta yud'au ila sulh. Maka kewajiban dari setiap orang dari mereka untuk mereka menamakannya dari golongan orang-orang yang beriman. Apabila mereka telah dipisah dan ingin untuk berperang, maka diseru untuk mereka berdamai. Intinya sekali lagi, kewajiban mereka untuk menahan diri dan untuk berdamai. Namun seandainya mereka tetap berperang, tetap mereka statusnya apa? Minal mu'minin. Wa bidzalika qultu la yubayyatu ahlul baghi qabla du'aihim. Oleh karena itulah aku katakan, kata Imam Syafi'i, tidak boleh orang yang berbuat curang dari dua kelompok tersebut untuk mereka diperangi sampai mereka panggil dulu, dinasehati terlebih dahulu. Li'anna alal imam ad-du'a. Karena kewajiban imam pemimpin kaum muslimin untuk menasehati mereka. Kama amrallah azza wa jalla qablal kita. Sebagaimana Allah perintahkan sebelum ada perintah untuk berperang, didakwahi terlebih dahulu. Dan ini sekali lagi wewenangnya pemimpin kaum muslimin. Wa amarallah azza wa jalla biqitalil fi'atil baghiyah. Allah azza wa jalla memerintahkan untuk memerangi kelompok yang melampaui, membangkang tadi. Sekali lagi ini adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Wahia musamma bismil iman. Dan sudah disampaikan tadi, mereka yang berperang tetap dinamakan minal mu'minin. Hatta tafi'a ila amrillah. Mereka diperintahkan untuk diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah untuk tidak berperang.
Fa in fa'at lam yakun li ahadin qitaluha. Kalau mereka sudah menahan diri, tidak memerangi, maka tidak boleh untuk diperangi. Li'anna Allah azza wa jalla inna ma'adina fi qitaliha fi muddatil imtina bil baghi ila antafi'a. Karena Allah memerintahkan, itu perintah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau mereka ada yang membangkang, sudah didamaikan, namun masih ada yang berbuat curang, yang berbuat curang inilah yang wajib untuk diperangi. Ya. Intinya kembali kepada pembahasan awal, bahwasanya Allah masih menamakan kedua kelompok yang berperang dari minal mu'minin, tidak disebut dengan minal kafirin. Dan masih banyak dalil-dalil yang semisal dengan ini. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya, riwayat berikutnya, meskipun sudah kita bahas kemarin, namun kita sampaikan lagi biar lebih mantul, karena sekali lagi ini yang dijadikan syubhat oleh kelompok takfiriyin, irhabiyin, ataupun al-harakiyin, ataupun yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah namun masih terkena syubhat harakiyin, takfiriyin, irhabiyin. Kita baca lagi. Qala Rabi bin Sulaiman qila li Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, qila li Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i ditanya, ara'aital muslima yaktub ilal musyrikin min ahlil harbi bi annal muslimin yuriduna ghuswahum. Apa pendapat Anda wahai Imam Syafi'i tentang seorang muslim yang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang musyrikin? Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang muslim yang menulis surat kepada orang musyrikin dari orang yang memerangi kaum muslimin min ahlil harbi, bukan orang musyrikin yang duduk anteng di rumahnya Anda. Ini orang musyrikin yang sudah dicatakan statusnya ahlil harbi, kafir harbi. Ya, seperti sekarang ini misalnya Yahudi di Palestina, Zionis Yahudi, qatalahumullah ajlan ghaira ajil. Mereka adalah ahlu al-harb. Ada orang muslim menulis surat kepada kafir harbi, musyrikin harbi, bahwasanya kaum muslimin akan menyerang mereka. Ya. Atau sekali lagi membocorkan rahasia kaum muslimin tentang masalah perang. Au bil aura min auratihim, atau menyampaikan kepada orang musyrikin celah-celah kaum muslimin. Hal yuhilu dzalika damahu, apakah perbuatannya itu menghalalkan darahnya? Wa yakunu fi dzalika dilalatun ala mumalatil musyrikin, dan itu menjadi petunjuk dia itu loyalitas kepada kaum musyrikin. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan sudah kita sampaikan, banyak para masyayikh dakwah salafiyah ketika membantah kelompok teroris, entah kelompok teroris jaringan Al-Qaeda atau teroris ISIS, atau ulamanya mereka yang bernama Muhammad Al-Maqdisi, yang punyanya Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang dia punya kitab, kalau bahasa Arabnya judulnya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfir Daulati Saudiyah. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, Saudi Arabia di mata Al-Qaeda, kurang lebih seperti itu. Arab Saudi dikafirkan, apalagi NKRI. Ya, dan ini sekali lagi sudah lama kitab tersebut, buku tersebut. Alhamdulillah sudah dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala dalam bukunya yang berjudul Tabdid Kawashif Al-Anid fi Takfirihi Daulah At-Tauhid. Dan beliau Syekh Abdul Aziz juga membahas masalah ini, dan dinukil juga ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Demikian pula Syekh
Umar Al-Battush, muridnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, dalam kitabnya Kashful Astar Kashful Astar fi Tandimil Qaidah min Afkar wa Akhtar. Alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan ringkasannya, atau kita sudah ringkas dan terjemahkan dulu sudah 10 tahun yang lalu lebih mungkin, ya. Itu juga membahas masalah ini dan juga dibawakan masalah atau ucapan Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi, pembahasan ini banyak dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika membantah kelompok teroris, ya, entah jaringan teroris Al-Qaeda atau teroris ISIS atau bahkan mbahnya mereka. Di antara mbahnya mereka zaman ini tadi yang punyanya Abu Muhammad Al-Maqdisi, ya. Ini sekali lagi rujukannya mereka. Dan terakhir seperti yang kita isyaratkan kemarin, ketika munculnya tragedi Gaza ini, muncul syekh yang berapi-api dalam khutbah-khutbahnya, di antaranya mengatakan secara global, ya, nanti akan kalau ada waktu kita bacakan dalam khutbah Jum'ahnya, dia mengatakan yang membantu orang Yahudi meskipun dengan ucapan dia kafir secara ijma. Siapa yang kita sebut kemarin itu? Iya, Syekh Faisal Qazzar, ya, yang alhamdulillah sudah kita sampaikan juga bantahan para masyayikh kepadanya, yang, ya, di sekali lagi ini kita bawa, ini kita kopikan salah satu bantahan masyayikh terhadapnya dalam bab ini, ya. Intinya sekali lagi ini sangat penting sekali karena terus disampaikan oleh kelompok-kelompok takfirin, harokiyin, ataupun kelompok irhabin, atau yang terpengaruh dari kelompok yang mengatasnamakan Ahlussunnah atau dakwah salafiyah, namun punya syubhat-syubhat seperti ini, terutama di kala perang seperti sekarang ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, la yahillu damu man thabatat lau hurmatul Islam. Tidak halal alias haram darah orang yang telah tetap keislamannya, illa an yaktul, kecuali kalau dia membunuh orang mukmin dengan sengaja maka dikisos, au yazni ba'da ihsan, atau dia berzina setelah menikah dirajam, au yakfur kufran bayyinan, atau dia keluar dari Islam murtad kafir dengan terang benderang, ba'da imanin summa yasbut alal kufri, dan dia tetap di atas kekafirannya. Kemudian kata Imam Syafi'i, ini intinya, ya, dan ini pegang erat. Kata beliau, laisa dilalatu ala aurati muslimin wala ta'yidi kafirin bi an yahdhar annal muslimin yuriduna min gharratan liyahdharaha aw yataqaddam fi nikayatil muslimin bi kufrin bayyinin. Sekedar menunjukkan aurat, rahasia, aib atau celah seorang muslim, atau sekedar membantu orang kafir dengan memberikan warning, peringatan kaum muslimin akan menyerang mereka, untuk bersiap-siap mereka menghadapi kaum muslimin. Tapi tadi intinya membocorkan rahasia kaum muslimin. Maka kata beliau, ini bukan bikufrin bayyinin, bukan kekafiran yang nyata, yang jelas. Jadi ini kaidahnya, sekedar membantu saja, ini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari al-Islam. Maka ini bantahan kepada tadi Syekh Faisal Qazzar yang mengatakan membantu orang Yahudi di kala perang meskipun dengan ucapan, kata dia secara mutlak keluar dari Islam secara ijma. Ijma isopo. Nah, ini yang sudah kita bantah dari makalah-makalah sebelumnya. Memang Syekh tersebut, kata Syekh Abdul Rais, ngawur dalam menukil al-ijma. Nanti akan kita sekali lagi nukil sebagiannya. Kita lanjutkan lagi riwayat dari Imam Syafi'i. Akul tahada khabaran am qiyasan. Wahai Imam Syafi'i, apakah ucapanmu, fatwamu tadi itu berdasarkan dalil atau sekedar kias akal-akalan, hasil rekayasa akal saja?
Ini sekali lagi muridnya Imam Syafi'i ini memang terdidik dengan apa? Ittiba'ud dalil. Ya, maka apa? Beliau pun apa? Tanya apa dalilnya. Dan ini yang selayaknya diterapkan dalam dakwah salafiyah, kajian-kajiannya, postingan-postingannya berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul. Jangan sekedar apa? Ngarang cerita ataupun sekedar apa? Mengeluarkan onak dari apa? Akal pikirannya, atau kata orang Arab min jaibihi, ngambil dari sakunya, ditulis, dilukis kata-katanya. Yang penting keindah retorika. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini yang perlu diterapkan. Qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu. Maka Imam Syafi'i menjawab, qultuhu bima la yasa'u musliman alimahu indi an yukhalifahu bi sunnatil mansusa ba'dal istidlal bil kitab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang tidak boleh dia menyelisihinya, karena ini berdasarkan as-sunnah, sunnah Rasul, hadis Rasul SAW, dan juga berdasarkan Al-Quran. Dan yang sudah kita sampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, pelindung-pelindung, dan kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Demikian pula ditegaskan lagi dari riwayat Abdullah bin Abbas. Ayat ini berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan sekali lagi ini juga dicantumkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid yang membantah Syekh Faisal Qazzar yang menyatakan ijma bahwasanya yang membantu orang Yahudi di kala perang meskipun dengan ucapan atau dengan musyawarah mutlak kafir. Naudzubillah min dzalik. Itu dibantah dari sisi ayat tadi, dan juga ditambah dengan ijma, ditambah dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi kalau ditanya apa ayat yang berkaitan dengan hal ini, yaitu tadi surat apa? Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Nah, sekarang dibawakan oleh Imam Syafi'i dalil dari as-sunnah. Ya, ini sekali lagi metode al-sunnah yang selayaknya dipegang erat setiap muslim. Jangan sekedar slogan global saja, pegang erat Al-Quran dan Sunnah. Namun ini pembahasannya kalau sudah muncul fitnah, kembali kepada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan asbun saja. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, fadhkur, ingatlah, fadzakara sunnah fihi. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar anil Hasan ibni Muhammad an Ubaidillah ibni Abi Rafi' qala sami'tu Aliyan yaqul. Ini riwayatnya sampai kepada Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ba'athana Rasulullah SAW ana wal Miqdad wa Zubair. Kata Ali bin Abi Thalib, kami diutus oleh Rasulullah SAW. Kami di sini adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad dan Az-Zubair radhiyallahu anhum jami'an. Faqala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, intaliku hatta ta'tu raudhata khakhin. Pergilah kalian sampai di tempat yang namanya Raudhata Khakh, dekat Madinah. Ini sudah kita sampaikan kalau tidak salah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasul nggak tahu yang gaib. Namun ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada surat rahasia yang membocorkan rencana Rasul untuk menyerang kaum musyrikin di kota Mekah. Rasul pun mengutus 3 sahabat tadi.
Fa inna biha dha'inatan maha kitabun. Di tempat yang namanya Raudhata Khakh ada seorang wanita perempuan yang membawa surat. Itu surat rahasia. Fa kharajna, kami pun cepat pergi. Ta'ada bina khailuna. Fa idza nahnu bidza'ina. Kami pun bertemu dengan adza'ina. Dza'ina itu asalnya kalau asal bahasanya perempuan yang naik unta kendaraan yang itu ada kayak tendanya. Apa kalau namanya Indonesia itu? Baik, intinya itu kalau ada unta di atasnya kan ada kayak kotak kayak itulah namanya perempuan itu di dalam tempat di situ namanya dha'ina. Fa idza nahnu bidza'ina faqulna laha, kami Ali bin Abi Thalib dan sahabat tadi berkata kepada sang perempuan yang di dalam tempat tadi, akhrijil kitab, keluarkanlah surat rahasia itu. Faqalat ma ma'i kitab, dia nggak ngaku pertama kali, nggak ada surat bersamaku. Faqulna, kami Ali bin Abi Thalib mengatakan lagi, la tukhrijannal kitab aw la tulqiyanna thiyab. Keluarkanlah surat rahasia itu, berikanlah surat rahasia itu, atau engkau lucuti pakaian. Fa akhrajathu min iqasiha, maka sang perempuan mengambil dari ikatan rambutnya surat rahasia tersebut. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu, kami pun mendatangi Rasulullah SAW, kembali kepada Rasul. Fa idza fihi, tiba-tiba termaktub dalam surat tersebut min Hatib bin Abi Balta'ah. Tercantum kata-kata surat rahasia itu dari sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin minal musyrikin mimman bi Makkah. Dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada kaum musyrikin di kota Makkah. Yukhbir bi ba'di amrin Nabi sallallahu. Di situ ada kabar dibocorkannya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau menurut kelompok haroka, takfirin, harokin, irhabin atau yang sejenis dengan mereka, murtad, sudah kafir sudah. Karena apa? Membantu orang-orang musyrikin, anteknya orang musyrikin. Naudzubillahi min dzalik. Kan sekarang mudah untuk mengatakan demikian. Yang nggak cocok dengan orang-orang yang ikut perang di Gaza. Nah, ini anteknya Yahudi, anteknya Israel. Naudzubillahi min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziban. Namun Rasul SAW tidak tergesa-gesa. Ini pelajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, mahada ya Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Hatib, apa-apaan ini? Ini bukan berarti Rasul membenarkan, tidak. Cuma menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini bukan kufur akbar, cuma ini salah. Paham ya? Ini pertengahan ahli sunnah. Tidak mengkafirkan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan antek orang kafir dan seterusnya. Meskipun sekali lagi dalam bab ini beliau salah. Mahada ya Hatib. Apa-apaan ini wahai Hatib? Qala, kemudian Hatib mengungkapkan alasannya. La ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah SAW. Ini kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Sesungguhnya aku ini seseorang yang istilahnya punya kaitan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Walam akun min anfusiyah, sedangkan aku bukan dari golongan mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat yahmuna biha qarabatihim. Kalau kaum muhajirin, mereka punya kabilah yang menaungi, melindungi, menjaga karib kerabat mereka yang di kota Mekah. Ya, walam yakun li bi Makkah qarabah. Sedangkan aku nggak punya karib kerabat di kota Mekah, namun keluargaku ada di sana. Artinya beliau tidak punya kabilah sebagaimana kaum al-muhajirin
yang melindungi keluarga mereka. Fa ahbabtu fatani dzalik an attakhidha indahum yada. Maka aku ingin untuk menanamkan jasa kepada kaum musyrikin agar mereka melindungi keluargaku yang ada di sana. Itu alasan beliau kenapa membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Dan beliau jelaskan lagi setelah ini. Wallahi ma fa'altu syakkan fi dini. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak melakukan hal itu karena ragu terhadap Islam. Ya. Wala ridon bil kufri ba'dal Islam. Dan bukan karena aku ridho dengan kekafiran setelah keislaman. Ini yang kita sampaikan waktu lalu yang dinamakan dengan al-muwalah. Cinta kepada orang kafir karena urusan dunia. Ini kata para ulama hukumnya dosa besar. Namun gak sampai kepada kekafiran. Ini inti pembahasannya. Pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan. Makanya Allah menyebut dalam awal surat Al-Mumtahanah tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, ini syaraf li Hatib. Ini kemuliaan bagi Hatib. Kenapa? Karena Allah merekomendasinya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Dan sekali lagi ini ayat sepakat ulama tafsir turun kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Paham? Jadi ini sekali lagi hukum dosa besar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan riwayat ini ya, dan dibawakan oleh penulis dalam kitab ini untuk menyatakan tadi membocorkan rahasia orang muslim kepada orang kafir itu dosa besar, bukan kemurtadan, tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Itu intinya. Kemudian kata Rasul SAW, faqala Rasul SAW, dan Rasul bersabda, innahu qasadaq, dia benar. Artinya alasan yang dibawakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, sekali lagi itu jujur dari lubuk hati beliau. Ya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher orang munafik ini. Namun Rasulullah SAW mencegahnya. Rasul melarangnya seraya mengatakan innahu qad syahida badran. Sesungguhnya beliau Hatib bin Abi Balta'ah itu ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qad ittala ala ahli Badr. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang pernah ikut perang Badar, dan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Maka ini lanjutannya, fanazalat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung. Sebelum kita baca ucapan Imam Syafi'i, kita telah janjikan tadi mau kita nukil sebagian ucapan penulis kitab atau makalah ringkas ini ya, kalau di fotokopi halamannya sampai 17 halaman. Ya, ini sekali lagi kalau mau yang lebih agak rinci dikit berkaitan dengan pembahasan ini, lihat salah satunya di sini. Ringkas sekali khusus masalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Junaid hafizallahu taala. Beliau insyaallah dari Mesir ya, dari kumpulan masyayikh dakwah salafiyah di Mesir. Beliau mengatakan, faqad sami'tu maqta'an sautiyan min khutbati Jum'ah li Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim aslahahullah. Wa kana mimma qala fihi lil musallin. Aku telah mendengar potongan suara dari khutbah Jumat Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim, semoga Allah memperbaikinya, dan di antara yang dia katakan kepada jamaah,
I'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annal muslimin qad ajma'u ala anna man a'anal kufar alal muslimin li ay sababin min asbab sawa'an kana li ajli tama' fid dunya aw li ajli adawati lil muslimin aw khilafi ma'ahum aw ma asbah dzalik li ay sababin min asbabid dunya fa innahu law nasaral kufar alal muslimin fahuwa kafirun murtaddun bi ijma'il muslimin. Kata Faisal Qazar, sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa membantu orang kafir atas kaum muslimin dengan motivasi apapun, meskipun motivasinya karena tamak kepada dunia atau karena ada permusuhannya dengan kaum muslimin atau perselisihannya dengan mereka atau yang semisal dengan mereka, apapun alasannya meskipun karena urusan dunia, kalau dia membantu orang kafir atas kaum muslimin, kata dia kafir murtad secara ijma. Lau nasarahum bil qaul, meskipun dia menolong orang kafir dengan ucapan, au mauna aul masyura, atau dengan bermusyawarah, bi ainaun min anwa'il i'anah. Kemudian kata dia, man a'anal kufar waqta harbin lil muslimin bi ainaun min anwa'il i'anah fahuwa kafir murtad bil kitab was sunnah wal ijma. Barang siapa membantu orang kafir ketika perang dengan kaum muslimin dengan apapun bantuannya, maka dia kafir murtad berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma. Yakin sudah? Hah? Betul atau enggak nih? Hah? Iya, sekali lagi, ini dakwah laisa lahu bayyinah, ya, pengakuan tanpa bukti yang nyata. Sudah kita sampaikan tadi bantahannya dari ayat daripada hadis tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan ini inti pembahasan dalam kutip ataupun makalah singkat ini. Kemudian dibantah oleh penulis di sini, ya. Kata penulis, al-amrul awal, ya, isbatul Quran lil iman ma'wujudi ma'siyah i'anat kufar al-muslimin bisa babin wadafin dunyawi. Di antara bantahan yang pertama, jelas-jelas Al-Quran mengatakan orang yang membantu orang kafir atas kaum muslimin karena sebab urusan dunia itu hanya sekedar maksiat, ya, alias dosa besar. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum auliya. Kemudian disebutkan di sini ucapan para ulama, ya. Di antaranya kita mau ambil dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, qad syahidallah li Hatib bin Abi Balta'ah bil iman. Allah menyaksikan tentang keimanan Hatib bin Abi Balta'ah. Lewat firman-Nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian disebutkan di sini al-ijma, ya. Ijma dari para ulama al-sunnah. Kata penulis, al-ijma al-mangkul ala nuzuli hadil ayat fi kisah i'anati Hatib. Ijma ulama tentang turunnya ayat tadi berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Disampaikan juga ucapan Syekh Muhammad Atiyas Salim, ulama di kota Madinah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, waqad ajma'al mufassirun ala anna hadil ayat nazat fi Hatib. Sepakat ulama tafsir mengatakan ayat pertama surat Al-Mumtahanah turun berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Kita baca ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, at-tawalli ala qismain. Ini yang kita sampaikan kemarin. Loyalitas kepada orang kafir ada dua macam. Ya, loyalitas kepada orang kafir ada dua macam. Loyalitas yang kufur akbar dan yang dosa besar, tidak sampai kufur akbar. Yang pertama, tawallihim min ajli dinihim. Loyalitas kepada orang kafir karena ridho dengan agama, cinta dengan agama orang kafir. Ini kata beliau, wahada kufrun mukhrijun anil millah. Ini yang mengeluarkan dari Islam.
Kalau ini mau dalilnya surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa tawali di sini maknanya ridha, cinta dengan agama orang kafir, membantu orang kafir karena agama mereka, maka ini hukumnya kufur akbar. Kata Syekh, ini yang mengeluarkan dari Islam. Tawali karena urusan agama, cinta dengan agama orang kafir, ridha dengan agama orang kafir, Yahudi, Nasr atau yang semisal dengan mereka. Yang kedua, kata Syekh Shalih bin Fauzan, tawalihim min ajri tama'id dunya ma'a ba'di dinihim. Tawali cinta karena urusan dunia. Wa hadza muharramun wa laisa bikufrin. Ini yang diharamkan namun tidak sampai kepada kekafiran. Paham tuh? Paham? Ya, sekali lagi kalau yang mau silakan lihat makalah ini, judulnya Ab'idil khutbah wa awaman nas an ijma'i takfir al-muftara ya Faizil Qazzar. Nah, ada di webnya atau di websitenya Syekh Abdul Rajis. Nah, kemudian juga yang tadi kita sampaikan, ini yang kita fotokopi dari kitab Kashful Astar Amma fi Tandimil Qaidah min Afkar wa Akhtar, ya, karangan Syekh Abi Abdullah Omar bin Abdul Hamid Al-Batush, yang sudah pernah kita terjemahkan ringkasannya. Di antara syubhat Usama bin Laden. Kenal Usama bin Laden? Hah? Belum kenal, alhamdulillah. Baik, di antara syubhat Usama bin Laden disebutkan di sini halaman 110. Ini dulu pernah kita bedah, ya mungkin 3 jam kajiannya, kurang lebih kalau nggak salah. Nah, di luar pulau. Baik, waqala Usama bin Laden. Usama bin Laden pernah berkata, ya, tahun 1423 Hijriah. Kata dia, fahaulil hukam qad naqaduha min asasiha bimuwalatim lil kufar. Para pemimpin kaum muslimin, mereka membatalkan akidah keislaman mereka dikarenakan muwalatihim, ya, loyalitas kepada orang kafir. Ini syubhatnya kelompok teroris sepanjang masa, sekedar ya ada kerjasama sedikit kafir dengan orang kafir. Ya, kemudian pakai apa? Ayat Al-Maidah 51 tersebut. Maka dibantah oleh penulis ini panjang lebar juga, ya, terutama berkaitan dengan masalah tadi. Al-muwala itu ada 2. Ya, kemudian dibawakan ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini antum ingat-ingat terus, ya. Tafsir Al-Maidah 51, ya, Al-Maidah 51, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa tawali kepada orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Apa makna tawali di sini? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Qur'an, wa man yatawallal yahuda wan nasara dunal mu'minin fa innahu minhum. Barang siapa tawali kepada Yahudi dan Nasara, maka dia termasuk orang-orang kafir tersebut. Yaqul fa inna man tawallahum wa nasarahum alal mu'minin fa huwa min ahli dini wa millatihim. Barang siapa yang menolong orang Yahudi Nasara, berwala tawali kepada mereka atas orang mukminin, maka dia bagian dari golongan mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan illa wa huwa bihi wa bidini wa ma huwa alaihi radin. Ini intinya. Tidaklah yang tawali kepada seorang pun dari orang kafir kecuali dia adalah ridha, radin kepada agama orang kafir tersebut. Kemudian kesimpulannya, wa idza radiyahu wa radiya dinahu. Barang siapa yang ridha kepada agama orang kafir, maka dia apa? Minhum. Ini yang dimaksud dengan tawali atau muwala yang mengeluarkan dari al-Islam. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, bedakan antara at-tawali
yaitu membantu mencintai orang-orang kafir karena ridho dengan agama mereka. Ini hukumnya apa? Kufur akbar. Dalilnya Al-Maidah ayat 51. Adapun yang kedua al-muwalah. Ini adalah menolong, membantu, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Ini hukumnya haram, dosa besar, nggak sampai kepada kufur akbar. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat pertama dan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ini yang banyak tidak dipahami oleh kelompok teroris, harokah ataupun yang semisal dengan mereka. Dan ini juga sebagai bantahan tadi kepada Syekh Faisal Qazzar yang mengatakan adanya ijma, dan sudah berkali-kali dibantah oleh ulama nukilan ijma'nya tidak valid, ijma'nya apa? Ngawur ataupun asal-asalan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah taala fi hadzal hadits ma wasafna lak tarhur hukmi bi isti'malid dunun. Dalam hadis yang kami telah sebutkan kepadamu, ini membantah segala bentuk prasangka. Ini metode Ahlussunnah dalam membantah kebatilan dengan dalil. Jangan bid'ah dibantah dengan bid'ah. Jangan kesesatan dibalas dengan kejahilan. Kejahilan dibantah dengan ilmu, kesesatan dibantah dengan kebenaran, dengan qala Allah wa qala Rasul wa maqala as-salaf. Itu metode Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annahu lamma kana al-kitab yahtamil an yakuna ma qala Hatib kama qala min annahu lam yaf'alhu syakan fil Islam wa annahu fa'alahu liyamna ahlahu wa yahtamil an yakuna zalla wala rauba anil Islam wa ihtamal makna al-akbah. Perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah itu banyak mengandung apa? Kemungkinan kenapa beliau membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Namun yang benar alasannya seperti yang diucapkan sendiri oleh Hatib bin Abi Balta'ah, bahwasanya beliau melakukan hal itu bukan karena ragu terhadap Islam, bukan karena ridho dengan agama orang kafir, namun untuk apa? Menanamkan jasa kepada orang musyrikin agar mereka melindungi keluarga beliau. Maka itulah yang dihukumi oleh Rasulullah SAW. Kanal qaulu qaulahu fima ihtamala fi'luhu. Ini ada pengakuan Hatib, ada perbuatan Hatib, perbuatannya membocorkan rahasia Rasul. Pengakuan beliau tadi seperti yang telah dibacakan. Wa hakama Rasulullah fihi bi alla yukta. Maka Rasul pun apa? Menghukumi sesuai dengan dohirnya ucapan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dan beliau melarang Umar bin Khattab untuk tadi mau membunuhnya. Naudzubillah min dzalik. Walam yusta'mal alil aghlab wala ahad ata fi misli hadza a'dham fi dhahir min hadhihi li anna amra sallam mubayyinun fi adhamati li jamil adamiyyin ba'dahu. Wallahu alam, maknanya bahwasanya ketika Rasul menghukumi Hatib secara dhahirnya tadi, ini berlaku untuk apa? Manusia setelah Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau seandainya orang itu misalnya membocorkan rahasia Rasul, membantu orang musyrikin, apapun yang dia bantu, namun kalau dia betul-betul hanya karena urusan dunia, maka hukumnya sebagaimana hukum Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa idza kana man khabara al-musyrikin bi amri Rasulullah sallallahu wa Rasulullah sallallahu yuridu ghirata fa saddaqahu ma'aba alil aghlab mimma yaqafin nufus fa yakun dzalika maqbula. Rasul SAW yang menginterogasi langsung Hatib bin Abi Balta'ah, beliau tahu betul apa yang diucapkan oleh Hatib itu hak, fasaddaqahu. Beliau menghukumi sesuai dengan apa? Zahirnya. Maka itulah yang diterima. Kana min ba'dihi fi aqal min halihi wa aula an yuqbal minhu. Maka orang yang setelah Hatib bin Abi Balta'ah demikian. Ini sekali lagi inti yang dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan ditanya tentang orang yang
bocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Apa hukumnya? Maka kata beliau, kisah Hatib itu bukan hanya kekhususan siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, namun berlaku untuk semua orang yang kasusnya sama dengan apa? Hatib. Ya kan memang ada. Ya kalau kalau nggak salah kita kasus Astar ini ada bantahan kepada yang mentakwilkan. Ada yang mengatakan itu hanya khusus bagi Hatib bin Abi Balta'ah. Ini bantah Imam Syafi'i. Ini adalah ya sunnah Rasul SAW yang berlaku terhadap orang-orang yang mirip kasusnya dengan Hatib bin Abi Balta'ah, yang membantu orang kafir ketika perang, ya, namun hanya urusan apa? Dunia. Misalnya masuk senjata hanya karena untuk mendapatkan keuntungan apa? Dunia. Apapun bantuan itu, kalau urusan dunia niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak dikatakan apa? Murtad kufur akbar. Qala sallallahu qad sadaq wa inna ma taraka li ma'rifati bisidqihi. Rasul membiarkan beliau karena beliau tahu kejujuran Hatib bin Abi Balta'ah. La bi anna fi'lau kana yahtamil sidq wa ghairahu. Bukan karena perbuatan Hatib ini mengandung kemungkinan benar atau tidaknya. Fayuqalu lahu qad alima Rasulullah annal munafiqin kadzibun wa haqqana dima'um bidh-dhahir. Maka dikatakan kepada orang-orang yang meragukan tentang sunnah Rasul ini, bahwasanya Rasul tahu siapa orang-orang apa? Munafiqin. Hatib bin Abi Balta'ah bukan apa? Orang munafik. Rasul tahu. Ya. Falau kana hukmun Nabi sallallahu fi Hatib bil ilmi bisidqihi kana hukmu alal munafiqin al qatl bil ilmi bi kadhibihi. Rasul sallallahu menghukumi Hatib karena kejujuran beliau, ya, sedangkan Rasul sallallahu menghukumi orang munafikin karena apa? Kedustaan mereka. Walakinna inna ma hakama fi kullin bidh-dhahir. Namun Rasul menghukumi semuanya dengan apa? Zahirnya. Orang munafik, ya, zahirnya muslim, Rasul tidak memeranginya. Apalagi ya kalau diperangi, kata Rasul apa? Orang di luar sana akan mengatakan Rasul membunuh para sahabat beliau, maka apa? Dibiarkan. Ini juga mirip dengan yang kita posting hari ini, ya, bahwasanya ketika kita membantah kelompok sesat, kelompok yang menyimpang meskipun mereka ikut perang melawan orang kafir, bukan berarti kita apa? Mengatakan mereka kafir. Paham ya? Bukan berarti kita apa? Baroknya melebihi orang kafir di dunia wal akhirat, tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhahullah taala. Cuma memang hati-hati dengan orang-orang yang memang punya manhaj, watak haroki, yang ingin menafikan bantahan kepada orang-orang yang sesat menyimpang. Bukan sekali ini saja ingin sekali lagi menutup pintu bantahan, namun sebelum-sebelumnya juga demikian. Naudzubillah min dzalik. Wa tawallallahu azza wa jalla minhumus sarair. Allah yang mengetahui batinnya mereka. Wali alla yakuna li hakimin ba'dau an yada hukman lau limisli ma wasaftu min ilali ahlil jahiliyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini semuanya kaidah-kaidah ini beliau sampaikan agar jangan sampai ada hakim, qadhi atau siapapun yang menghukumi orang yang berbuat sebagaimana perbuatan Hatib dengan apa? Meramalkan masalah batinnya. Dia nggak benar itu, hatinya apa? Mencintai orang kafir karena agamanya, tidak. Rasul menghukum sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalau dohirnya dia hanya karena untuk keuntungan dunia, ya sudah, jangan dikafirkan. Wa kullu ma hakama bi Rasulullah fa huwa amun hatta yatiya anu dilala ala anna arada bi khassa. Dan ini kaidah lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan itu hukumnya secara umum, maka berlaku umum, tidak bisa dikatakan khusus kecuali dengan dalil apa? Khusus. Intinya tadi, Rasul ketika menghukumi Hatib bin Abi Balta'ah tidak kafir, ini hukum berlaku secara umum dan bagi siapa yang kasusnya mirip dengan Hatib. Tidak bisa ditakwilkan itu hanya khusus bagi apa? Kalau dikatakan itu hanya khusus bagi Hatib bin Abi Balta'ah, mana dalilnya? Paham ya? Dan ini yang dipahami oleh Imam
Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama Ahlus Sunnah. Au an jamaatil muslimin alladzina la yumkin fihim an yaj'alu sunnah au yakunu dzalika mawjudan fi kitabil azza wa jalla. Sekali lagi intinya Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang membantu orang kafir ketika perang kalau motivasinya urusan dunia atau dengan istilah tadi al-muwalah. Nah, ini ada pertanyaan satu, bolehkah menyukai pemain sepak bola yang kafir? Rasul mengatakan an al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama orang yang dia cintainya. Mau barang orang kafir di akhirat? Naudzubillahi min dzalik. Ini ada kasus juga pernah kita ceritakan dalam beberapa kajian kita berkaitan dengan masalah ini. Waktu nggak tahu berapa tahun yang sudah lama sih. Ya, ada majelisnya orang-orang awam ya, lagi Piala Dunia. Ya biasalah obrolan orang-orang apa? Awam ya. Tiba-tiba ada seseorang datang ya, jenggotan jubahan juga, langsung mengatakan barang siapa yang mencintai orang kafir maka dia kafir. Ya. Pakai ayat, apal dia, waman yatawallahu minkum fa innahu minhu. Ini betul ya, ana sebagai saksinya. Ana waktu itu agak jauh, cuma dengar perbincangan mereka. Ana alhamdulillah sudah baca kitab tadi Kasyful Astar dan seterusnya, maka kita tanya, ya ana nggak langsung negor marahi, bantah, enggak. Ana tanya dulu kepada yang ya membawakan Al-Maidah 5 tadi. Pak, sampean paham enggak tafsir Al-Maidah 51? Ya pokoknya yang mencintai orang kafir. Wah, pokoknya sudah berat ini. Alhamdulillah ya, orang-orang awam itu sudah luar biasa kagetnya dia dikafirkan. Ya. Alhamdulillah waktu itu kita sampaikan, Pak, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan secara globalnya itu bagi maradhiya bidini, yang ridho terhadap agama orang kafir. Ya, namun sekedar mencintai orang kafir karena urusan dunia tidak sampai apa? Keluar dari Islam. Ya, ternyata ya anak tanya siapa si fulan tersebut yang membawa ayat tersebut, memang golongannya orang-orang takfirin. Namun sekali lagi ini yang wajib untuk dipahami oleh salafin, bedanya al-muwala dan at-tawali. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.